Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda diremehkan hanya karena penampilan atau pekerjaan Anda? Dihakimi sebelum orang lain tahu betapa berharganya isi hati dan bakat yang Anda miliki? Kisah kali ini adalah tentang seorang pemuda yang dipandang sebelah mata, seorang tukang cat sederhana, yang tak disangka-sangka getaran nadanya justru mampu meruntuhkan dinding istana megah seorang janda kaya raya. Sebuah kisah tentang takdir, kejujuran, dan kekuatan cinta yang datang tanpa permisi. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Cerita Bunda Aira. Sebelum kita larut dalam alur ceritanya, Bunda ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung channel kita ini dengan menekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa berikan like untuk video ini, ya. Biar kita makin akrab, yuk absen dulu di kolom komentar. Sahabat Bunda nonton dari kota mana saja? Bunda senang sekali bisa terhubung dengan sahabat dari seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Dan yang terpenting, tuliskan juga harapan dan doa terbaik sahabat semua di sana. Siapa tahu, doa yang ditulis dengan tulus akan dibaca dan diaminkan oleh ribuan sahabat kita yang lain. Dan dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta, doa-doa itu akan diijabah. Insya Allah. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang asri, di mana kicau burung di pagi hari masih menjadi alunan musik yang paling merdu, hiduplah seorang pemuda bernama Zidan. Usianya telah menginjak 28 tahun, sebuah usia yang matang bagi seorang pria. Namun, di mata sebagian besar tetangga dan kenalannya, masa depan Zidan tampak suram, seolah terhalang kabut tebal yang sulit ditembus. Sehari-hari, Zidan bekerja sebagai kuli bangunan. Tangannya yang kokoh lebih akrab dengan adukan semen, kuas cat, dan alat-alat pertukangan lainnya. Profesinya seringkali berganti tergantung panggilan. Kadang ia mengecat tembok rumah yang mulai kusam, kadang memasang keramik di lantai-lantai baru. Pekerjaan yang mulia, namun seringkali dipandang sebelah mata. Dianggap sebagai pekerjaan kasar yang tak akan pernah bisa mengangkat derajat hidupnya. Zidan tinggal di sebuah rumah sederhana yang diwariskan oleh kakeknya, bersama ayah, ibu, dan seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Pak Hasto, ayahnya, juga seorang tukang bangunan. Darinyalah Zidan mewarisi keahlian dan etos kerja yang jujur. Zidan adalah tulang punggung keluarga. Setiap tetes keringat yang membasahi keningnya adalah sebuah doa dan harapan bagi orang-orang yang teramat ia sayangi. Namun, ada sebuah dunia lain milik Zidan yang tak seorang pun tahu. Sebuah dunia yang ia bangun saat malam tiba dan semua orang telah terlelap dalam mimpinya. Ketika ia melepaskan lelah setelah seharian bekerja keras, di sudut kamarnya yang sempit, sebuah gitar akustik tua menjadi sahabat setianya. Jari jemarinya yang kasar dan kapalan karena semen dan cat, secara ajaib berubah menjadi begitu lembut dan lincah saat menari di atas senar gitar. Dari petikannya, lahir melodi-melodi indah yang menyentuh jiwa. Bukan hanya memainkan lagu orang lain, Zidan juga menciptakan lagunya sendiri. Lirik-lirik yang ia tulis adalah cerminan dari isi hatinya yang terdalam, tentang mimpi yang terasa begitu tinggi untuk digapai, tentang cinta yang hanya bisa ia pendam dalam diam, dan tentang harapan yang ia jaga agar tak pernah padam. Musik adalah caranya untuk berdamai dengan takdir, caranya untuk tetap waras di tengah kerasnya kehidupan. Siang hari ia adalah Zidan si tukang cat yang sering diremehkan. Namun malam hari ia adalah seorang seniman yang merangkai nada dan kata. Tak ada yang pernah menyangka, bakat terpendam inilah yang kelak akan menjadi kunci pembuka gerbang takdir, yang akan membawanya ke sebuah perjalanan hidup yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam adalah panggungnya. Dan kamar tidurnya yang sederhana, dengan dinding yang warnanya mulai memudar, adalah studio rekaman pribadinya. Disinilah Zidan menanggalkan jubahnya sebagai seorang kuli bangunan dan menjelma menjadi seorang seniman sejati. Bukan dengan peralatan canggih berharga puluhan juta, melainkan hanya dengan sebuah ponsel lawas yang layarnya sudah dihiasi beberapa guratan retak. Setiap kali sebuah ide melodi atau sepenggal lirik terlintas di benaknya, ia akan meraih gitar tuanya. Ia akan memetik senarnya pelan-pelan, mencari harmoni yang pas untuk mewakili gejolak di dalam dadanya. Setelah dirasa cukup, ia akan menyandarkan ponselnya di atas tumpukan buku, menekan tombol rekam pada aplikasi perekam suara sederhana, lalu membiarkan suara gitar dan vokalnya yang sedikit serak namun merdu mengisi keheningan malam. Lagu-lagu itu adalah buku harian jiwanya.
Tak ada yang ia sembunyikan di sana. Ada lagu yang bercerita tentang punggung ayahnya, Pak Hasto, yang ia lihat kian hari kian membungkuk dimakan usia dan kerja keras. Ada lagu tentang senyum ibunya yang selalu berhasil menjadi penawar lelah paling mujarab. Senyum tulus yang tak pernah luntur meski hidup seringkali terasa sulit. Ada juga lagu tentang gadis desa pujaannya, yang hanya bisa ia pandangi dari kejauhan saat gadis itu pergi ke pasar. Liriknya penuh dengan kiasan, menceritakan tentang seekor burung pipit yang jatuh cinta pada bulan, sadar bahwa ia tak akan pernah bisa terbang setinggi itu untuk menggapainya. Ia hanya bisa menitipkan salam lewat angin malam, berharap sang bulan merasakan getaran hatinya. Ratusan rekaman audio telah tersimpan rapi di dalam sebuah folder tersembunyi di ponselnya, folder yang ia beri nama Suara Hati. Tak pernah sekalipun ia berani memperdengarkannya pada orang lain, bahkan tidak pada keluarganya sendiri. Bagi Zidane, musik ini terlalu personal, terlalu jujur, dan terlalu rapuh untuk dinilai oleh telinga dunia luar. Ini adalah percakapannya dengan Sang Pencipta, keluh kesahnya yang ia ubah menjadi harmoni. Ia takut, jika orang lain mendengarnya, mereka hanya akan menertawakan mimpinya. Untuk apa seorang tukang cat sepertimu berhayal menjadi musisi? Mungkin begitu cemooh yang akan ia terima. Ia tak pernah tahu bahwa di dalam folder Suara Hati itulah tersimpan sebuah kekuatan dahsyat. Kunci emas yang suatu saat akan membuka pintu takdir yang selama ini tertutup rapat untuknya. Ia tak sadar bahwa melodi-melodi yang ia ciptakan dalam sunyi itu, suatu hari nanti tidak hanya akan didengar oleh dinding kamarnya, tetapi juga akan berkelana jauh, menembus batas-batas sosial, dan menggetarkan hati seseorang yang hidup di dunia yang sangat, sangat berbeda darinya. Namun, keindahan dan kebebasan di dunia malam Zidane selalu sirna ditelan terbitnya fajar. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya, ia harus kembali menjadi Zidane yang dikenal oleh semua orang. Seorang pemuda pendiam yang bergelut dengan kerasnya kehidupan. Ia harus menyimpan kembali gitarnya, menyembunyikan lagi jiwanya yang puitis, dan mengenakan topeng ketegaran untuk menghadapi dunia luar. Bersama ayahnya, Pak Hasto, Zidane memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan para pelanggan yang pernah menggunakan jasa mereka. Mereka dikenal sebagai tukang yang jujur, teliti, dan sangat rapi dalam bekerja. Cat yang mereka sapukan selalu merata. Keramik yang mereka pasang tak pernah ada yang miring. Tak pernah sekalipun mereka mengurangi takaran bahan atau menggunakan material berkualitas rendah demi keuntungan sesaat. Bagi mereka, kepercayaan adalah modal yang paling berharga, sebuah kehormatan yang harus dijaga. Akan tetapi, reputasi baik dalam bekerja ternyata tak cukup untuk mengangkat pandangan orang-orang di lingkungan sosialnya. Seringkali, saat Zidane dan ayahnya beristirahat di warung kopi, mereka mendengar bisik-bisik sumbang yang menyayat telinga. Kasihannya Pak Hasto, sudah tua masih harus kerja keras. Anaknya, si Zidane itu, kok ya cuma ikut jadi kuli, tidak ada kemajuan sama sekali. Ucap-ucapan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Zidane. Ia hanya bisa menunduk, mengepalkan tangan di bawah meja untuk menahan amarah dan kesedihan yang bergejolak. Cibiran itu terasa lebih menyakitkan bagi Zidane, terutama jika menyangkut urusan hati. Di usianya yang hampir kepala tiga, belum ada satupun wanita yang singgah di hatinya. Bukan karena ia tak pernah mencoba. Beberapa kali ia memberanikan diri mendekati gadis-gadis di desanya. Namun, jawabannya selalu sama. Sebuah penolakan halus yang terasa lebih tajam dari sembilu. Orang tua si gadis biasanya akan berkata, "Zidane, kamu anak yang baik, sopan, rajin bekerja. Tapi, anak perempuan saya mau kamu beri makan apa nanti?" Kata, "tapi," itu seolah menjadi tembok raksasa yang tak akan pernah bisa ia runtuhkan. Setiap penolakan adalah sebuah goresan luka baru di hatinya, yang kemudian ia tuangkan menjadi melodi-melodi pilu di keheningan malam. Ia merasa tak berharga, seolah profesinya telah melabeli seluruh jati dirinya. Hari-hari pun berlalu dalam ritme yang sama, bekerja di bawah terik matahari, menerima upah yang tak seberapa, menelan cibiran dalam diam, dan meluapkan segalanya lewat musik. Zidane mulai pasrah, mungkin inilah takdirnya menjadi bujangan selamanya. Namun ia tidak tahu bahwa semesta sedang menyiapkan sebuah skenario yang jauh lebih indah. Sebuah panggilan telepon tak terduga akan segera datang,
menjadi awal dari sebuah babak baru yang akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Dan benar saja, skenario semesta itu mulai berjalan. Sore itu, saat Zidane dan Pak Hasto baru saja tiba di rumah dengan tubuh penuh peluh, telepon genggam tua milik Pak Hasto berdering nyaring. Sebuah nomor tak dikenal tertera di layarnya. Dengan sedikit ragu, Pak Hasto mengangkatnya. Di seberang telepon, terdengar suara seorang wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Bu Rani. Bu Rani rupanya adalah kerabat jauh dari salah seorang pelanggan setia Pak Hasto di desa. Pelanggan itulah yang dengan sepenuh hati merekomendasikan keahlian dan kejujuran Pak Hasto dan Zidane. Bu Rani menjelaskan bahwa majikannya, seorang wanita karir sukses bernama Bu Isna, sedang mencari tukang cat yang bisa dipercaya untuk mengecat seluruh bagian dalam rumahnya yang baru saja selesai direnovasi. Bukan rumah biasa, melainkan sebuah rumah mewah di salah satu perumahan elit di pusat kota. Sebuah pekerjaan besar dengan upah yang juga sangat menjanjikan, jauh di atas yang biasa mereka terima di desa. Pak Hasto sempat ragu. Ia merasa sedikit minder. Tak pernah sebelumnya ia mengerjakan proyek sebesar itu di kota besar yang gemerlap. Namun Zidane, dengan mata berbinar penuh harapan, meyakinkan ayahnya untuk menerima tawaran tersebut. Ini kesempatan baik, Pak. Rezeki tidak boleh ditolak. Kapan lagi kita dapat kepercayaan sebesar ini? Bujuk Zidane. Akhirnya, dengan bismillah, Pak Hasto pun menyanggupi pekerjaan itu. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit sempurna, ayah dan anak itu telah siap berangkat. Berbekal kuas, roll, dan peralatan cat lainnya, sebuah tas ransel berisi beberapa potong pakaian ganti, serta harapan yang membuncah di dada, mereka menumpang bus menuju kota. Sepanjang perjalanan, Zidane tak henti-hentinya membayangkan seperti apa rumah yang akan mereka sulap dengan warna-warni cat. Namun, semua bayangan di kepalanya seolah buyar tak berbekas dibandingkan dengan kenyataan yang mereka lihat. Setelah mengikuti alamat yang diberikan, mereka tiba di depan sebuah rumah megah berlantai 2 dengan arsitektur modern yang memukau. Pagarnya menjulang tinggi, halamannya begitu luas dan hijau terawat. Bahkan, mobil mewah yang terparkir di garasinya, harganya mungkin cukup untuk membeli separuh sawah di desa mereka. Zidane dan Pak Hasto hanya bisa berdiri mematung, saling berpandangan dengan mulut sedikit terbuka. Ada rasa kagum yang luar biasa, namun juga ada sedikit rasa ciut yang menyelinap di hati. Benarkah kita akan bekerja di istana ini, Pak? Bisik Zidane pada ayahnya, nyaris tak percaya. Seorang wanita parubaya yang ramah, yang tak lain adalah Bu Rani, menyambut mereka di depan pintu dan mempersilakan mereka masuk. Begitu melangkahkan kaki melewati pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh itu, Zidane merasa seperti sedang memasuki sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang akan menjadi panggung bagi takdirnya yang paling tak terduga. Kekaguman Zidane dan Pak Hasto tak berhenti di halaman depan. Bagian dalam rumah itu ternyata jauh lebih menakjubkan. Perabotan mewah yang ditutupi kain putih tertata rapi, lantai marmernya berkilauan memantulkan cahaya, dan langit-langitnya yang tinggi memberikan kesan ruangan yang begitu lapang dan megah. Tanpa membuang banyak waktu, mereka segera mempersiapkan peralatan. Bu Rani dengan ramah menunjukkan ruangan mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Dengan sigap dan profesional, Zidane dan Pak Hasto mulai bekerja. Mereka melapisi lantai dan perabotan dengan koran bekas dan plastik untuk melindunginya dari noda cat. Mereka bekerja dengan penuh semangat, ingin membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan pada mereka tidaklah salah. Pak Hasto mendapat tugas mengecat bagian langit-langit yang cukup tinggi di area ruang keluarga, sehingga ia harus menggunakan tangga lipat. Sementara itu, Zidane fokus mengerjakan bagian dinding di sisi lain ruangan. Semuanya berjalan lancar pada awalnya. Namun, musibah memang datang tanpa permisi. Saat sedang berusaha meraih sudut yang agak sulit dijangkau, entah karena pijakannya kurang pas atau lantainya yang sedikit licin, kaki Pak Hasto terpeleset dari anak tangga. Astagfirullah, pekik Pak Hasto. Ia refleks berusaha berpegangan, namun tubuhnya yang tak lagi muda itu kehilangan keseimbangan. Bruk! Ia terjatuh ke lantai. Untungnya tangga itu tidak terlalu tinggi, namun ia mendarat dengan posisi yang salah, menumpu seluruh berat badannya pada pergelangan tangan kanannya. Zidane yang mendengar suara gaduh dan pekikan ayahnya langsung melempar kuasnya dan berlari menghampiri. "Bapak!"
Bapak tidak apa-apa? Tanyanya dengan napas tersengal dan wajah pucat pasi karena panik. Pak Hasto mencoba untuk bangkit perlahan sambil meringis kesakitan. Pergelangan tangannya dengan cepat terlihat bengkak dan memar. Aduh, tangan Bapak, sepertinya terkilir parah. Dan, ucapnya lirih, sambil menahan nyeri yang teramat sangat. Melihat kondisi ayahnya, Zidane tidak berpikir dua kali. Rasa khawatir mengalahkan segalanya. Sudah, Pak. Bapak jangan paksakan. Pekerjaan ini kita hentikan dulu. Tangan Bapak harus segera diurut dan diobati, kata Zidane dengan nada tegas namun penuh perhatian. Pak Hasto mencoba menolak. Tapi pekerjaannya bagaimana? Dan? Ini amanah orang. Namun, Zidane menggeleng kuat. Pekerjaan bisa dicari, Pak. Tapi kesehatan Bapak nomor 1. Bapak pulang saja. Istirahat. Biar Zidane yang selesaikan pekerjaan ini sendiri. Jawabnya mantap. Setelah meyakinkan Bu Rani bahwa semuanya akan baik-baik saja, Zidane pun memesankan ojek untuk mengantar ayahnya pulang ke desa. Kini, di dalam rumah sebesar istana itu, tinggallah Zidane seorang diri. Di hadapannya, terbentang dinding-dinding tinggi yang menanti untuk diselesaikan. Beban di pundaknya terasa berkali-kali lipat lebih berat, namun tekad di dalam hatinya justru menyala semakin kuat. Ia harus membuktikan, pada dirinya sendiri, pada ayahnya, dan pada sang pemilik rumah, bahwa ia mampu mengemban amanah besar ini sendirian. Sepeninggal ayahnya, Zidane mengambil napas dalam-dalam. Ia menatap sekeliling ruangan yang luas itu. Rasa sepi dan tantangan yang besar sempat membuatnya gentar. Namun ia segera menepis perasaan itu jauh-jauh. Aku pasti bisa. Demi Bapak dan keluarga, bisiknya pada diri sendiri, menguatkan hati. Dengan semangat yang baru, ia melanjutkan pekerjaannya dengan lebih giat. Ia ingin menyelesaikan bagian lantai 1 secepat mungkin. Setelah beberapa jam bekerja tanpa henti, akhirnya ruang keluarga dan ruang makan pun selesai ia ket dengan rapi. Sesuai arahan Bu Rani, pekerjaan selanjutnya adalah beberapa ruangan di lantai 2. Dengan membawa kaleng ket dan peralatannya, Zidane menaiki tangga marmer yang megah itu. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena beban peralatan, tapi juga karena rasa gugup bekerja di lingkungan yang begitu asing baginya. Bu Rani sempat berpesan, nanti kerjakan dulu kamar tamu yang ada di ujung lorong sebelah kanannya, Mas. Zidane mengangguk paham. Namun, setibanya di lantai 2 yang begitu luas dengan banyak pintu yang tampak serupa, ingatannya sedikit kabur. Ia melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka, dan tanpa berpikir panjang, ia mengira itulah kamar tamu yang dimaksud oleh Bu Rani. Tanpa curiga sedikit pun, ia mendorong pelan pintu kayu itu sambil berkata sopan, "Permisi." Namun, ucapannya terhenti di tenggorokan. Pemandangan di hadapannya membuatnya membeku seketika. Itu bukanlah kamar tamu yang kosong, melainkan sebuah kamar tidur utama yang sangat mewah dan luas. Dan tepat di tengah ruangan itu, berdiri seorang wanita yang tampaknya baru saja selesai mandi. Tubuhnya hanya terbalut sehelai handuk putih, dengan rambut hitam panjangnya yang basah tergerai indah di bahunya. Wanita itu, yang tak lain adalah Isna, sang pemilik rumah, terkejut bukan main. Matanya membelalak tak percaya melihat ada seorang pria asing di ambang pintu kamarnya. Sedetik hening. Lalu, "Siapa kamu? Beraninya masuk kamarku? Keluar!" Teriakan melengking Isna memecah keheningan rumah mewah itu. Zidane tersentak kaget. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia panik, malu, dan bingung menjadi satu. Dengan refleks, ia langsung berbalik badan, tak berani menatap lebih lama. Maaf, Bu, saya tidak sengaja. Saya kira ini kamar tamu." Ucapnya tergagap. Teriakan Isna membuat Bu Rani yang sedang berada di dapur berlari tergopoh-gopoh ke lantai atas. "Ada apa, Non Isna? Ada apa?" tanyanya cemas. Melihat Zidane yang berdiri kaku di depan pintu dan Isna yang menatapnya dengan penuh amarah sambil memegangi handuknya erat-erat, Bu Rani langsung paham. Ia segera menjelaskan, "Non, ini Mas Zidane, tukang cat itu. Maafkan dia, Non, dia pasti tidak sengaja." Isna tak mau mendengar. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Tanpa berkata apa-apa lagi,
ia membanting pintu kamarnya dengan sangat keras. Brak! Suaranya menggema di sepanjang lorong yang sunyi. Zidane masih berdiri mematung, jantungnya berdebar tak karuan. Ia merasa sangat bersalah, ceroboh, dan bodoh. Namun, di tengah rasa malunya yang luar biasa, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Sekilas wajah wanita yang baru saja dilihatnya dalam keadaan marah tadi, begitu memesona. Sangat cantik. Pertemuan pertama yang begitu canggung dan penuh amarah itu, tanpa sadar telah meninggalkan sebuah jejak yang tak terduga di dalam benaknya. Insiden di depan kamar tidur itu membuat Zidane bekerja dengan perasaan yang campur aduk. Jantungnya masih berdebar kencang, dan wajahnya terasa panas setiap kali bayangan kejadian memalukan itu melintas di benaknya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk kembali fokus, menyapukan kuasnya dengan gerakan yang lebih terukur dan hati-hati, seolah tak ingin membuat kesalahan sekecil apapun lagi. Ia harus profesional. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara mobil memasuki garasi, diikuti suara pintu rumah yang terbuka. Isna keluar dari kamarnya, kali ini sudah berpakaian sangat rapi dan elegan, menyambut seorang tamu pria yang penampilannya tampak necis dan sepadan dengannya. Mereka kemudian duduk dan berbincang di sofa ruang tengah, tidak jauh dari tempat Zidane sedang bekerja. Zidane merasa sedikit canggung, bekerja di bawah pengawasan langsung sang pemilik rumah dan tamunya. Ia pun memutuskan untuk memindahkan tangga lipatnya ke sisi dinding yang lain, agar sedikit menjauh dari mereka. Ia berjalan mundur perlahan, matanya fokus ke atas untuk memastikan posisi tangga sudah pas dan tidak menyentuh lampu gantung yang mewah. Namun, karena terlalu fokus ke atas, ia tak menyadari bahwa di belakangnya, di atas sebuah meja sudut kecil, berdiri sebuah vas porselen antik berwarna biru putih yang tampak sangat mahal. Sreet! Ujung tangga itu tanpa sengaja menyenggol meja kecil tersebut. Meja itu goyang sesaat, dan dalam sekejap mata, prang! Vas porselen itu jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan yang nyaring itu sontak menghentikan perbincangan Isna dan teman prianya. Keduanya menoleh dengan tatapan terkejut yang langsung berubah menjadi amarah saat melihat vas kesayangan Isna sudah hancur berantakan. "Hei, apa yang kamu lakukan? Lihat perbuatanmu," bentak pria itu dengan kasar sambil berdiri dan menunjuk ke arah Zidane. "Dasar tidak profesional. Bekerja tidak pakai mata." Zidane hanya bisa terpaku. Seluruh tubuhnya lemas dan gemetar. Wajahnya pucat seperti kapas. "Vas itu vas peninggalan nenek saya," desis Isna, wajahnya memerah menahan amarah yang meluap-luap. Teman prianya semakin memanasi suasana. Jangan-jangan ini hanya modus. Sengaja membuat keributan untuk mengalihkan perhatian. Orang seperti ini harus diperiksa. Di tengah hujan tuduhan itu, Zidane hanya bisa menunduk dalam-dalam. Bukan karena ia ingin lari, tapi karena rasa bersalah yang teramat sangat. Dengan suara lirih namun jelas, ia berkata, "Maaf, Bu, Pak. Sungguh, saya benar-benar tidak sengaja. Saya siap bertanggung jawab. Berapapun harganya, saya akan ganti. Mohon potong saja dari upah saya nanti sampai lunas." Mendengar ucapan Zidane, Isna terdiam. Amarahnya masih membara. Tapi ia melihat tidak ada sedikit pun kebohongan atau niat buruk di wajah pemuda yang berdiri pasrah di hadapannya itu. Hanya ada penyesalan yang tulus dan kesatria. Setelah hening beberapa jenak, Isna menghela napas panjang. "Sudahlah," ucapnya pelan. Lalu ia menatap Zidane. "Kali ini saya maafkan. Kamu tidak perlu menggantinya. Tapi tolong, lain kali bekerja lebih hati-hati." Meskipun telah dimaafkan, Zidane tetap merasa sangat tidak enak hati. Insiden kedua dalam satu hari ini membuatnya merasa semakin kecil dan tak berharga di rumah itu. Ia tak sadar, dari sudut matanya, Isna sesekali masih melirik ke arahnya. Bukan lagi dengan tatapan marah, melainkan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kejujuran dan keberanian Zidane mengakui kesalahan tanpa membela diri, telah menanamkan sebuah benih kesan yang berbeda di dalam hatinya. Setelah teman prianya pamit pulang, suasana di rumah mewah itu kembali hening. Hanya terdengar suara sapuan kuas Zidane yang berirama, memecah kesunyian. Isna tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia duduk di sofa, mengambil sebuah majalah fashion,
Namun pikirannya sama sekali tidak tertuju pada lembaran-lembaran kertas mengkilap itu. Dari balik majalah, matanya diam-diam mengawasi Zidane yang kembali bekerja dengan tekun. Ia memperhatikan bagaimana pemuda itu bekerja dengan sangat teliti. Setiap sapuan kuasnya tampak begitu teratur dan penuh konsentrasi, seolah sedang melukis sebuah karya seni. Bahkan, saat ada setetes kecil cat yang tak sengaja jatuh ke lantai yang sudah dilapisi koran, Zidane akan segera berhenti dan membersihkannya dengan lap basah hingga tak berbekas. Ia bekerja dalam diam, tanpa mengeluh, seolah dua insiden besar yang menimpanya hari ini tak pernah terjadi. Pikiran Isna melayang pada dua kejadian tadi. Yang pertama, insiden memalukan di depan kamarnya. Wajah Zidane yang pucat pasi dan penuh rasa bersalah masih terbayang jelas di benaknya. Lalu yang kedua, insiden vas pecah. Isna yang hidup di dunia bisnis terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang akan mencari 1001 alasan untuk membela diri saat melakukan kesalahan. Tapi pemuda ini berbeda. Ia langsung menunduk, mengakui kesalahannya dengan jujur, dan menawarkan diri untuk bertanggung jawab penuh tanpa perlu diminta. Sikap kesatria yang langka itu tanpa sadar menyentuh sesuatu di dalam diri Isna. Tak lama kemudian, Bu Rani yang baru selesai membereskan dapur, menghampiri Zidane dan menawarinya segelas es teh. "Diminum dulu, Mas Zidane." "Pasti haus sekali," ucapnya ramah. Saat Zidane beristirahat sejenak, Bu Rani melirik ke arah majikannya yang pura-pura sibuk membaca, lalu berbisik pelan pada Zidane. "Mas Zidane, jangan terlalu dimasukkan ke hati ya omelan Non Isna tadi. Dia sebenarnya orang yang sangat baik, hanya saja." Bu Rani berhenti sejenak. Hatinya sedang terluka. Bu Rani kemudian menceritakan bahwa Isna adalah seorang janda di usia yang masih terbilang muda. Suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu karena sebuah kecelakaan. Namun, luka yang paling dalam yang dirasakan Isna bukanlah karena rasa kehilangan, melainkan karena sebuah pengkhianatan. Ternyata, setelah suaminya tiada, Isna baru mengetahui bahwa selama ini ia telah diduakan. Harta warisan yang melimpah ruah sama sekali tak mampu membeli kebahagiaan dan kesetiaan yang ia dambakan. Sejak saat itu, Isna menjadi pribadi yang lebih tertutup, dingin, dan sangat sulit untuk menaruh kepercayaan pada orang lain, terutama pada laki-laki. Zidane mendengarkan cerita Bu Rani dengan penuh perhatian dan rasa prihatin. Ia menatap punggung Isna dari kejauhan. Ternyata, di balik penampilan yang anggun, kemewahan, dan tatapan yang tajam itu, tersimpan sebuah kerapuhan dan luka yang begitu dalam. Seketika, rasa takut dan minder yang ia rasakan sebelumnya menguap begitu saja. Yang ada kini hanyalah rasa simpati. Ia tak tahu bahwa rasa simpati ini adalah jembatan pertama yang mulai terbangun, yang akan menghubungkan dua hati dari dunia yang sangat berbeda. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah itu terasa lebih cair. Tak ada lagi ketegangan yang kaku di antara Zidane dan Isna. Isna terkadang akan menawarinya minuman dingin secara langsung, atau sekadar bertanya apakah ada kesulitan dalam pekerjaannya. Sebuah perubahan kecil, namun sangat berarti bagi Zidane. Pekerjaan Zidane pun hampir rampung. Semua ruangan utama sudah selesai dicat dengan sempurna. Tinggal satu ruangan terakhir yang harus dikerjakan. Sebuah gudang penyimpanan berukuran sedang yang terletak di dekat garasi. Bu Rani membukakan pintu ruangan yang sedikit berdebu dan penuh dengan barang-barang lama itu untuknya. Saat sedang menggeser beberapa tumpukan kardus yang ditutupi kain putih, mata Zidane terpaku pada sebuah benda yang terbungkus rapi dalam sebuah tas gitar berwarna hitam. Bentuknya ia kenali betul. Dengan sangat hati-hati dan penuh rasa penasaran, ia membuka resleting tas itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di hadapannya, terbaring sebuah gitar akustik. Bukan gitar biasa seperti miliknya yang sudah usang, melainkan gitar bermerek terkenal dengan kayu mahoni yang mengkilap dan senar nilon yang tampak masih baru. Ini adalah gitar impiannya. Gitar yang sering ia lihat di majalah musik namun tak pernah sekalipun berani ia bayangkan untuk memilikinya. Tangannya gatal ingin sekali memetik senar itu, sekadar untuk merasakan suaranya yang pasti sangat jernih. Namun ia sadar diri. Dengan berat hati, ia hendak menutup kembali tas gitar itu. Itu gitar almarhum suaminya Non Isna. Suara Bu Rani tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dulu beliau sering sekali memainkannya. Tapi sejak beliau tiada, gitar itu tidak pernah disentuh lagi.
Bu Rani melihat raut wajah Zidane yang penuh damba. Ia pun tersenyum hangat. "Mas Zidane bisa main gitar?" tanyanya. Zidane mengangguk malu-malu. Melihat itu, Bu Rani yang baik hati berkata, "Mainkan saja, Mas. Tidak apa-apa. Siapa tahu Non Isna senang. Biar ada musik lagi di rumah ini. Sudah lama sekali rasanya sepi." Atas dorongan Bu Rani, dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup dan antusias, Zidane mengangkat gitar mahal itu. Ia duduk di sebuah kursi tua, memejamkan mata sejenak, lalu jari jemarinya mulai menari di atas senar. Bukan lagu terkenal yang ia mainkan, melainkan sebuah alunan melodi ciptaannya sendiri. Sebuah melodi yang syahdu, penuh kerinduan, yang biasa ia mainkan untuk menemani sepinya di kamar. Suara petikan gitar yang merdu dan jernih itu mengalun indah. Keluar dari gudang, merambat melalui dinding-dinding yang dingin, dan sampai ke telinga Isna yang sedang membaca buku di kamarnya. Ia tertegun. Alunan musik itu begitu indah, murni, dan menyentuh. Ia kenal betul suara gitar peninggalan suaminya, tapi ia sama sekali tak kenal melodi ini. Penasaran, Isna berjalan perlahan mengikuti sumber suara. Ia berdiri di ambang pintu gudang yang terbuka, menatap Zidane yang sedang bermain dengan penuh penghayatan, matanya terpejam. Zidane yang sama sekali tak sadar diperhatikan, baru membuka mata saat melodinya selesai. Ia terlonjak kaget melihat Isna berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Zidane langsung panik dan hendak meletakkan gitarnya. Maaf, Bu, saya lancang." Namun, Isna mengangkat tangannya, memberinya isyarat untuk berhenti. "Tunggu," ucap Isna dengan suara lembut, sebuah nada yang belum pernah Zidane dengar sebelumnya. "Jangan berhenti. Mainkan lagi. Saya suka melodinya." Permintaan Isna hari itu menjadi sebuah awal yang baru. Sejak saat itu, setiap kali Zidane beristirahat dari pekerjaannya yang hampir selesai, Isna akan memintanya untuk memainkan gitar peninggalan suaminya. Zidane, meskipun masih seringkali malu-malu, tak pernah bisa menolak permintaan dengan sorot mata yang lembut itu. Dinding-dinding yang tadinya terasa dingin dan bisu di rumah itu pun, kini mulai terisi kembali dengan alunan melodi yang hangat dan penuh perasaan. Suatu hari di akhir pekan, suasana rumah menjadi lebih ramai dari biasanya. Kakak perempuan Isna datang berkunjung bersama putranya yang berusia sekitar 5 tahun, seorang anak laki-laki yang sangat lincah dan penuh rasa ingin tahu bernama Daffa. Daffa dengan cepat menjelajahi setiap sudut rumah tantenya yang besar. Isna, yang di hadapan Zidane biasanya menjaga wibawanya, kini tampak begitu lepas dan penuh tawa saat bermain dan mengejar keponakan satu-satunya itu. Zidane yang melihatnya dari kejauhan ikut tersenyum. Ia melihat sisi lain dari Isna, sisi yang begitu hangat dan keibuan. Saat para orang dewasa sedang asyik berbincang di teras belakang, Daffa yang lepas dari pengawasan, menemukan sebuah spidol permanen di atas meja. Dengan imajinasi polosnya, ia mulai menggambar mobil-mobilan dan robot di salah satu bidang dinding ruang tengah yang baru saja dicat mulus oleh Zidane. Saat Isna kembali masuk, ia sontak terkejut melihat karya seni keponakannya itu. Ia menghela napas panjang, tak mungkin ia memarahi bocah sekecil itu. Zidane yang kebetulan melihat kejadian itu hanya tersenyum maklum. "Tidak apa-apa, Bu Isna. Nanti gampang saya bersihkan dan cat ulang sedikit," tawarnya dengan tulus. Saat itulah, mata Daffa yang tajam tertuju pada gitar yang tergeletak di sudut ruangan. "Wah, gitar. Punya siapa itu, Tante?" serunya sambil berlari menghampiri gitar itu. Isna menjelaskan bahwa itu gitar yang biasa dimainkan oleh Zidane. Dengan mata berbinar, Daffa menatap Zidane. "Om Zidane bisa main gitar? Nyanyi dong, Om." Nyanyi lagu cicak-cicak di dinding, pintanya dengan suara cadelnya yang menggemaskan. Zidane tertawa kecil. "Om gak terlalu hafal lagu itu, Dik Daffa," jawabnya. Tapi Daffa terus merengek. Melihat itu, Isna pun tersenyum dan berkata pada Zidane, "Sudah, nyanyikan saja lagu apapun yang kamu bisa. Lagu ciptaanmu yang biasa kamu mainkan juga tidak apa-apa. Daripada dia menangis." Akhirnya, di bawah tatapan penuh harap dari Daffa dan Isna, Zidane pun mengalah. Ia memetik gitar itu dan setelah menarik napas sejenak, ia mulai bernyanyi. Bukan lagu anak-anak,
melainkan salah satu lagu ciptaannya sendiri yang bernada cukup ceria. Sebuah lagu tentang pagi hari di desa dan harapan-harapan sederhana. Suaranya yang sedikit serak namun hangat dan penuh perasaan, mengalun indah memenuhi seluruh ruangan. Dava yang tadinya merengek, kini duduk diam di lantai, menatap Zidane dengan mulut sedikit terbuka, seolah terhipnotis. Kakak Isna pun tampak sangat terkesan. Tapi yang paling terpana adalah Isna. Ini adalah kali pertama ia mendengar Zidane bernyanyi. Ia tidak hanya mendengar melodi yang indah, tapi kini ia juga mendengar lirik-lirik yang sederhana namun begitu puitis dan jujur. Setelah lagu selesai, Dava langsung bertepuk tangan dengan riang. Zidane tersenyum malu-malu. Saat itulah Isna menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan nada tulus yang getarannya sampai ke hati Zidane. Suaramu, bagus sekali. Dan lagu itu, indah sekali, Zidane. Benar-benar indah. Pujian tulus yang keluar langsung dari bibir Isna, terasa lebih merdu dari alunan musik manapun di telinga Zidane. Hari itu, ia tidak hanya berhasil mengecat ulang coretan di dinding, tapi ia juga telah melukiskan sebuah kekaguman yang mendalam di hati sang pemilik rumah. Pujian tulus dari Isna hari itu seolah menjadi sebuah validasi bagi Zidane. Bukan hanya sebagai tukang cat, tapi sebagai seorang seniman. Tembok tak kasat mata di antara mereka berdua kini benar-benar telah runtuh, digantikan oleh jembatan kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Pekerjaan utama Zidane sebenarnya telah selesai. Kini ia hanya tinggal merapikan beberapa detail kecil dan membersihkan sisa-sisa pekerjaannya sebelum pulang. Sore itu, saat sedang membersihkan area di bawah sofa ruang tengah dengan penyedot debu, Zidane mendengar suara aneh dari dalam mesin. Ia pun mematikannya dan memeriksa kantong debu. Di antara kotoran, ia menemukan sesuatu yang berkilau. Sebuah cincin emas dengan mata berlian kecil yang indah. Ia langsung tahu itu pasti milik Bu Isna. Sejenak, bisikan jahat mungkin bisa saja terlintas di benak orang lain. Cincin semahal itu bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup berbulan-bulan. Tapi bagi Zidane, kejujuran adalah harta yang tak ternilai, sebuah prinsip yang diajarkan oleh ayahnya sejak kecil. Tanpa berpikir dua kali, ia segera menghampiri Isna yang sedang sibuk dengan laptopnya di ruang kerja. "Permisi, Bu. Maaf mengganggu," ucap Zidane sopan. "Tadi saya tidak sengaja menemukan ini saat membersihkan ruangan. Sepertinya milik Ibu." Ia menyodorkan cincin itu di telapak tangannya yang bersih. Isna terperanjat. Ia refleks meraba jari manisnya yang terasa kosong. Ia bahkan tidak sadar jika cincin kawin peninggalan almarhum suaminya itu telah terlepas. Wajahnya yang sempat panik langsung berubah menjadi lega dan penuh rasa terima kasih yang mendalam. "Ya Allah, Zidane. Cincin ini? Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Ini sangat berarti bagi saya. Kamu benar-benar orang yang sangat jujur," ucap Isna dengan suara bergetar karena terharu. Belum hilang rasa kagum Isna, tiba-tiba telepon di ruang tengah berdering. Bu Rani mengangkatnya, dan raut wajahnya seketika berubah menjadi cemas luar biasa. Ia berlari kecil menghampiri Isna dengan napas terengah-engah. Non Isna, anak saya di kampung, dia jatuh dari pohon. Katanya kakinya patah. Saya harus pulang sekarang juga, Non." Isna langsung bangkit, ikut panik namun berusaha menenangkan. "Tenang, Bi Rani, tenang. Tentu saja Bibi harus pulang. Cepat berkemas, biar saya pesankan travel sekarang juga. Jangan khawatirkan apapun di sini," kata Isna dengan sigap. Sepeninggal Bu Rani yang dijemput travel, suasana rumah yang besar itu tiba-tiba terasa begitu sunyi dan mencekam. Zidane, yang hendak berpamitan untuk pulang, melihat raut wajah Isna yang tampak sedikit cemas dan gelisah. Wanita karir yang kuat dan mandiri itu ternyata memiliki satu kelemahan. Ia tidak suka sendirian di rumah sebesar itu pada malam hari. Saat Zidane berkata, "Bu, karena semua sudah beres, saya izin pamit pulang." Isna menahannya. Dengan nada ragu dan suara yang pelan, ia berkata, "Zidane, tunggu. Bisakah kamu menolong saya sekali lagi?" Zidane menatapnya bingung. "Tolong, menginaplah di sini malam ini. Di kamar tamu. Setidaknya sampai besok pagi. Saya takut sendirian."
Permintaan itu membuat Zidan terdiam 1000 bahasa. Seorang janda kaya raya, majikannya, memintanya, seorang tukang cat, untuk menginap demi melindunginya. Ini bukan lagi hubungan antara majikan dan pekerja. Ini adalah sebuah permintaan yang didasari oleh rasa percaya yang begitu dalam. Malam itu, takdir telah menulis sebuah babak baru yang akan membawa mereka ke tingkat kedekatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Permintaan Isna membuat Zidan serba salah. Di satu sisi, ia tak tega meninggalkan seorang wanita sendirian di rumah sebesar ini. Di sisi lain, ia sadar betul posisinya. Ia seorang laki-laki bujangan, dan Isna adalah seorang janda terhormat. Apa kata orang nanti jika tahu? Namun, melihat sorot mata Isna yang benar-benar memohon, Zidan akhirnya mengesampingkan semua kekhawatirannya. Baik, Bu. Saya akan menginap di kamar tamu. Malam itu, suasana terasa begitu canggung. Setelah makan malam yang mereka lewati dengan lebih banyak diam, mereka duduk di ruang tengah. Terpisah jarak yang cukup jauh di sofa yang besar. Tak ada yang tahu harus memulai percakapan dari mana. Suara detik jam dinding seolah terdengar begitu keras. Untuk memecah keheningan yang kaku itu, Isna akhirnya angkat bicara. Gitar itu. Ucapnya sambil menunjuk ke arah gitar yang tergeletak di sudut ruangan. Sepertinya ia lebih hidup dan bahagia saat kamu yang memainkannya. Maukah kamu memainkannya lagi untuk saya? Zidan seolah mendapat penyelamat dari kecanggungan ini. Ia pun mengambil gitar itu. Kali ini, dengan suasana yang lebih personal, ia tidak hanya memainkan melodi instrumental. Ia memberanikan diri menyanyikan beberapa lagu ciptaannya dengan suara pelan. Lagu-lagu yang bercerita tentang desanya yang permai, tentang punggung ayahnya yang kokoh, dan tentang mimpi-mimpi yang ia gantung setinggi langit. Isna mendengarkan dengan sepenuh jiwa. Ia tak lagi hanya sekadar memuji, tapi mulai bertanya dengan penuh minat. Lirik di bagian itu, apa maknanya, Zidan? Atau, kenapa nada di bagian refnya terdengar begitu penuh harapan? Percakapan pun mengalir begitu saja, hangat dan tanpa beban. Zidan untuk pertama kalinya menceritakan tentang dunia rahasianya, tentang bagaimana musik menjadi tempatnya berlindung dari kerasnya dunia. Isna, di sisi lain, juga membuka dirinya. Ia bercerita tentang bagaimana dulu ia dan almarhum suaminya juga sering menghabiskan malam dengan bermain musik bersama, sebuah kenangan indah yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Malam itu, salah satu lagu Zidan yang bertema tentang kesederhanaan dan rasa syukur, begitu menyentuh hati Isna. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang terlintas di benak Isna, wanita yang berjiwa modern dan peka terhadap peluang itu. Zidan, lagu ini terlalu indah untuk hanya kita berdua yang mendengar. Bagaimana kalau kita rekam dengan benar? Usulnya penuh semangat. Isna mengambil ponselnya yang memiliki kualitas kamera jauh lebih baik dari milik Zidan. Ia mengatur posisi, mencari sudut terbaik. Anggap saja ini kenang-kenangan untuk malam ini, kata Isna sambil tersenyum. Senyum yang membuat Zidan merasa lebih tenang. Setelah beberapa kali mencoba, mereka mendapatkan satu video yang dirasa sempurna. Isna begitu antusias. Kita unggah ke YouTube, ya? Saya punya channel pribadi yang sudah lama tidak aktif. Siapa tahu ada teman-teman saya yang suka. Usul Isna lagi. Zidan, yang tak pernah membayangkan hal ini, hanya bisa mengangguk setuju. Dengan judul sederhana, Melodi dari Desa, sebuah lagu original oleh Zidan, video itu pun mereka unggah ke dunia maya. Malam itu, mereka tidak sadar sudah larut. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menciptakan sesuatu bersama. Jarak di antara mereka seolah lenyap. Tak ada lagi majikan dan tukang cat. Yang ada hanyalah dua jiwa yang terhubung erat oleh harmoni. Mereka tidak tahu bahwa video iseng yang baru saja mereka unggah itu akan menjadi sebuah percikan api yang siap menyulut takdir mereka dengan cara yang paling gemilang. Keesokan paginya, Zidan terbangun di kamar tamu yang mewah itu dengan perasaan aneh. Kejadian semalam terasa begitu nyata sekaligus seperti mimpi. Ia bergegas merapikan diri, berniat untuk segera berpamitan pulang. Bagaimanapun, tugasnya sebagai tukang cat sudah selesai, dan ia tak ingin menimbulkan fitnah. Namun, saat ia turun ke ruang tengah,
Ia disambut oleh Isna yang sedang menatap layar ponselnya dengan ekspresi tak percaya dan mata yang berbinar-binar penuh semangat. "Zidane, sini, cepat lihat ini," panggil Isna, nyaris berteriak karena terlalu gembira. "Lihat video kita semalam." Zidane mendekat dengan ragu. Matanya langsung membelalak melihat angka-angka yang tertera di bawah video mereka. Ratusan, ribuan. Bahkan sudah menembus puluhan ribu penonton hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Kolom komentar pun dibanjiri ratusan pujian. Suaranya adem banget, bikin tenang. Lagunya jujur dan menyentuh hati. Liriknya sederhana tapi dalam. "Ini siapa musisi baru ini? Keren banget. Tolong rilis di Spotify dong." Vibesnya positif banget. Ditunggu karya selanjutnya. Zidane terpaku. Ia membaca komentar-komentar itu satu persatu. Seumur hidupnya ia terbiasa dengan cibiran dan pandangan remeh. Hari ini, untuk pertama kalinya, karyanya, suara hatinya, dihargai dan dipuji oleh ribuan orang asing yang tak ia kenal. Ada sebuah perasaan hangat yang menjalar di dadanya, sebuah perasaan diakui yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca menahan haru. Isna yang melihat reaksi Zidane, tersenyum begitu lembut. "Aku sudah bilang, kan? Bakatmu terlalu berharga untuk disembunyikan," katanya, seolah ikut merasakan kebahagiaan Zidane. Kejadian viral itu mengubah segalanya. Zidane tidak jadi pulang hari itu. Atas permintaan Isna yang sangat antusias, ia diminta untuk tinggal beberapa hari lagi. Bukan lagi sebagai tukang cat, tetapi sebagai seorang partner musik. Hari-hari mereka selanjutnya diisi dengan kegiatan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka tertawa bersama membaca komentar-komentar lucu dari netizen. Mereka mengunggah satu video lagi, yang ternyata mendapat sambutan yang lebih meriah. Isna, dengan naluri bisnis dan seleranya yang bagus, memberikan banyak masukan untuk aransemen lagu-lagu Zidane, membuatnya terdengar lebih profesional. Di sela-sela bermusik, mereka semakin banyak berbincang tentang kehidupan pribadi. Zidane bercerita tentang kesederhanaan hidup di desa. Isna bercerita tentang tekanan dan kesepian di puncak kesuksesan. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam perbedaan mereka. Tatapan mata mereka kini bertemu lebih sering, senyum tulus lebih mudah terukir, dan terkadang, tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat meraih gitar, mengirimkan sebuah getaran aneh yang membuat keduanya salah tingkah. Kedekatan mereka kini tak lagi hanya sebatas harmoni nada. Ada benih-benih perasaan lain yang mulai tumbuh subur di hati keduanya. Sebuah perasaan nyaman, kagum, dan peduli yang kian hari kian sulit untuk disembunyikan di balik status sosial mereka yang bagai bumi dan langit. Mereka berdua kini berdiri di ambang sebuah perasaan baru, sebuah melodi cinta yang belum terucap, namun sudah sangat terasa getarannya. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi. Channel YouTube mereka semakin dikenal, dan Zidane serta Isna semakin tak terpisahkan dalam proses kreatif. Namun, di balik tawa dan kolaborasi musik mereka, ada sebuah percakapan hati yang menggantung di udara, sebuah perasaan yang semakin kuat, yang menunggu saat yang tepat untuk diucapkan. Suatu sore, saat mereka sedang bersantai di teras belakang, Isna menyodorkan selembar kertas dari buku catatannya pada Zidane. Aku mencoba menulis lirik," katanya malu-malu, sebuah sisi rapuh yang jarang ia perlihatkan. Zidane mengambil kertas itu dan membacanya. Lirik itu bercerita tentang seseorang yang menemukan kembali cahaya setelah lama berada dalam kegelapan. Tentang kekaguman yang terpendam pada seseorang dari dunia yang berbeda, yang dicintai dalam diam karena takut perbedaan itu terlalu besar untuk dilampaui. Hati Zidane bergetar hebat membacanya. Ia tahu, lirik itu adalah cerminan perasaan Isna untuknya. Tanpa berkata-kata, ia mengambil gitar di sampingnya. Ia tidak menyanyikan lirik Isna, melainkan menyanyikan sebuah lagu yang selama ini selalu ia simpan di bagian paling rahasia di hatinya. Sebuah lagu yang sangat personal, yang ia tulis jauh sebelum bertemu Isna, tentang seorang pemuda desa yang mencintai bintang yang terlalu tinggi untuk bisa digapai. Setelah lagu yang penuh perasaan itu selesai, hening menyelimuti mereka. Keduanya hanya saling menatap, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua perasaan cinta, kagum, dan harapan tumpah ruah di sorot mata mereka. Bintang itu.
Isna memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Zidane meletakkan gitarnya perlahan. Ia menatap Isna lekat-lekat, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia punya. Bintang itu tidak sadar bahwa pemuda desa itu rela melakukan apa saja, bahkan terbang melampaui langit, hanya untuk bisa bersamanya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan mantap. Isna, saya mencintai kamu. Air mata haru mengalir di pipi Isna. Aku juga, Zidane. Aku juga mencintaimu. Kebahagiaan membuncah di hati mereka. Namun di tengah euforia itu, Zidane menunjukkan kedewasaannya. Isna, karena kita sudah jujur dengan perasaan kita, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya sangat menghormatimu dan saya tidak mau ada fitnah. Besok, saya akan mencari kamar kos di dekat sini. Kita tetap bisa bertemu dan bermusik, tapi dengan cara yang benar dan terhormat. Isna menatapnya dengan penuh kekaguman. Di saat pria lain mungkin akan memanfaatkan situasi, Zidane justru memilih untuk menjaga kehormatannya. Keputusan Zidane ini membuat rasa cinta dan hormat Isna padanya semakin berlipat ganda. Beberapa minggu kemudian, setelah popularitas musik mereka semakin menanjak, Zidane merasa inilah saatnya. Dengan uang tabungan hasil kerja kerasnya dan pendapatan dari YouTube, ia membeli tiket kereta menuju Jakarta, tempat orang tua Isna tinggal. Di hadapan kedua orang tua Isna yang bijaksana, Zidane dengan suara tulus menceritakan segalanya. Bapak, Ibu, saya datang dengan segala kekurangan saya. Saya mungkin bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda dari desa. Tapi dengan segenap hati dan niat yang suci, saya ingin meminta izin untuk melamar putri Bapak dan Ibu, Isna, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan menjaganya, membimbingnya, dan membahagiakannya seumur hidup saya. Orang tua Isna, yang sudah mendengar banyak cerita baik tentang Zidane dari putri mereka, menatap pemuda di hadapan mereka. Mereka tidak melihat statusnya, mereka melihat ketulusan, keberanian, dan rasa tanggung jawab yang besar. Dengan senyum haru, ayah Isna menepuk pundak Zidane. Kami percaya pada pilihan putri kami. Dan kami melihat ketulusan di matamu. Kami merestuimu, nak. Restu telah dikantongi. Tembok perbedaan yang selama ini membayangi mereka telah runtuh oleh kekuatan cinta yang tulus. Zidane telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang musisi berbakat, tapi juga seorang pria sejati yang pantas untuk mendapatkan bintangnya. Setelah restu dari kedua orang tua dikantongi, tak ada lagi alasan bagi Zidane dan Isna untuk menunda niat baik mereka. Kabar bahagia itu disambut dengan tangis haru dan sujud syukur oleh keluarga Zidane di desa. Mereka tak pernah menyangka, Zidane, anak laki-laki mereka yang sederhana dan sering diremehkan, akan mempersunting seorang wanita yang tidak hanya cantik dan terpandang, tetapi yang terpenting, memiliki hati yang begitu mulia. Berbeda dengan apa yang mungkin dibayangkan orang-orang, Isna tidak menginginkan sebuah pesta pernikahan yang gemerlap dan megah. Ia hanya menginginkan sebuah upacara yang sakral, hangat, dan dihadiri oleh orang-orang yang benar-benar mereka sayangi. Dan hari bahagia itu pun tiba. Di sebuah taman bunga yang asri, di bawah naungan langit biru yang cerah, Zidane dengan suara yang mantap dan lantang mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas. Ia mengenakan setelan jas sederhana namun tampak begitu gagah dan berwibawa. Di sampingnya, Isna terlihat begitu anggun dan cantik dalam balutan kebaya putih yang sopan, memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Tidak ada ribuan tamu undangan atau pelaminan mewah. Hanya ada keluarga dan sahabat terdekat yang hadir, menjadi saksi bersatunya dua hati dari dunia yang berbeda, yang kini telah dilebur menjadi satu dalam ikatan suci pernikahan. Saat cincin pernikahan tersemat di jari manis mereka, Zidane menatap Isna dengan tatapan penuh cinta dan syukur. Wanita yang dulu terasa seperti bintang di angkasa, kini telah resmi menjadi istrinya, bidadari dunianya. Isna pun membalas tatapan itu dengan senyum paling manis. Senyum yang mengatakan bahwa ia telah menemukan rumahnya, pelabuhan terakhir untuk hatinya yang pernah terluka. Kehidupan mereka setelah menikah dipenuhi dengan harmoni, layaknya lagu-lagu indah yang mereka ciptakan bersama. Channel YouTube mereka kini berkembang menjadi sebuah label musik digital kecil. Zidane, si tukang cat dari desa, kini telah menjadi seorang pencipta lagu dan produser musik yang dihormati.
Namun, ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia dan Isna sering pulang ke desa, membangun kembali rumah orang tuanya menjadi lebih layak, dan menggunakan sebagian rezeki mereka untuk membantu masyarakat sekitar. Musik perlahan menjadi lebih pelan dan reflektif. Sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Dari kisah Zidan dan Isna ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah anggap remeh profesi seseorang. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya atau dari apa pekerjaannya. Di balik tangan seorang tukang cat, seorang kuli bangunan, atau profesi apapun yang sering kita pandang sebelah mata, ada kerja keras yang halal, ada doa yang tulus, dan ada martabat yang harus kita hormati. Ingatlah, hidup itu berputar seperti roda. Yang hari ini di bawah, bisa jadi besok akan berada di atas kehendaknya. Karena itu, hargailah setiap orang yang kita temui dalam perjalanan hidup kita. Tebarkanlah kebaikan dan jangan pernah merendahkan sesama. Karena kita tidak pernah tahu, dari tangan siapa pertolongan Tuhan akan datang untuk kita, dan di dalam hati siapa, cinta sejati akan berlabuh. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menemani Bunda sampai akhir cerita. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan cerita ini jika sahabat merasa bermanfaat. Sampai jumpa di cerita Bunda Aira selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.